Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita tafsir sehari sehalaman, kita doakan terlebih dahulu saudara-saudara kita yang sakit, di antaranya adalah Pak Yun. Kita doakan untuk semuanya, tidak hanya beliau, tapi kita niatkan untuk semua yang sakit termasuk saudara-saudara kita di Filistin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi mardal muslimin. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyahum. 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 نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian tafsir sehari sehalaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 202 atau surah At-Taubah ayat 94 sampai 99 insyaallah taala. Dan ini adalah juz yang ke-11. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani. Amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang dapat dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat yang ke-94, ayat pertama, ya. Di sini ada kata-kata lan nu'mina lakum. Ini nun ketemu dengan lam, ini bisa idgham menjadi numil lakum. Dan ini hamzahnya dihilangkan karena ini bacaan Abu Amr seperti itu, numil lakum. Kemudian pada ayat berikutnya yaitu ayat 98. Dairatus Saw, ini boleh dibaca dengan dhammah, Dairatus Su. Kemudian yang terakhir adalah pada ayat 99. Di sini ada yunfiqu qurubat, ya, qaf ketemu qaf, ini bisa idgham, yunfiq qurubat. Kemudian qurbatun, ini ra-nya bisa di dhammah menjadi qurubatul. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya bacaan yang benar.
Adapun tafsir ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala katakan pada surah At-Taubah ayat 94. Ya'tadzirun, mereka menyampaikan udzur, menyampaikan alasan ilaikum kepada kalian wahai kaum muslimin, idza ketika raja'tum kalian pulang ilaihim kepada mereka. Qul katakanlah wahai Rasulullah, la ta'tadziru, janganlah kalian beralasan. Lan nu'mina lakum, kami tidak akan percaya terhadap kalian. Kenapa tidak percaya? Qad sungguh nabba'anallah, Allah telah memberitahu kepada kami min akhbarikum, dari berita-berita kalian, yaitu pada waktu yang sebelumnya. Wa sayrallah, dan Allah akan melihat amalakum, amal kalian, wa rasuluhu, dan rasulnya juga akan melihat. Thumma, kemudian turadduna, kalian akan dikembalikan ila kepada alimil ghaibi, zat yang mengetahui perkara yang gaib, wasyahadati, dan perkara yang tampak, yaitu Allah. Fayunabbi'ukum, lalu Allah akan memberikan kabar kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apapun yang kalian dulu di dunia mengamalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud ayat ini adalah bahwa orang-orang munafik, mereka sukanya beralasan untuk tidak ikut perang. Padahal tidak punya alasan sesungguhnya, tapi membuat-buat alasan. Itulah makna ya'tadzirun, mereka beralasan. Maka dari sini kita ambil pelajaran, yang suka beralasan supaya tidak melakukan kebaikan, itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Ayo salat berjamaah, ya nanti saja, ini masih sibuk. Nah, beralasan terus, sehingga jarang sekali datang ke masjid untuk salat jamaah. Ini meniru tingkahnya orang-orang munafik, suka beralasan. Gak usah beralasan. Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tahu bagaimana kondisi kita. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, yang dimaksud idza raja'tum, jika kalian pulang, ini maksudnya adalah pulang dari perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Dan perang Tabuk ini perang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi sudah selesai dari perang Tabuk, pulang ke Madinah, mereka akan ramai-ramai datang kepada Nabi, mereka menyampaikan alasan-alasan untuk tidak ikut perang. Nah, itu semuanya Allah menyuruh Nabi untuk menjawab, la ta'tadiru, sudah, nggak usah beralasan. Sekarang saya sudah nggak percaya lagi sama kalian. Kenapa? Karena ternyata Allah sudah membuka rahasia kalian. Pas saya berangkat perang Tabuk, kalian tidak ikut. Kalian menyampaikan alasan dengan mengucapkan sumpah-sumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, kami tidak bisa, kami ada alasan begini. Saya percaya, tapi saya kemudian ditegur oleh Allah. Afallahu anka, semoga Allah memaafkan engkau wahai Nabi. Kenapa kamu memberikan izin kepada mereka padahal belum jelas siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Nah, maka setelah Nabi diberitahu oleh Allah, ternyata mereka adalah munafik-munafik yang hanya membuat-buat alasan, maka setelah itu Rasulullah tidak mau lagi menerima alasan mereka. Tapi ini adalah kejadian di akhir hayat Nabi tahun 9 Hijriah. Karena Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Maka yang dimaksud akhbarikum, Allah sudah memberitahukan kepada kami kabar-kabar kalian, yaitu kabar kalian sebelum ini. Kabar kalian yang kalian juga membuat-buat alasan untuk tidak ikut dalam perang Tabuk. Itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian bohong. Kemudian Allah akan melihat amal kalian. Maksudnya Allah akan melihat apakah setelah turun ayat ini, ketika sudah dibukanya ayat kalian, apakah kalian akan tobat ataukah kalian tetap akan munafik seperti dulu. Allah akan buktikan. Jadi sayrallah, Allah akan melihat, maksudnya Allah akan membuktikan. Apakah kalian tetap kafir, tetap munafik, ataukah kalian mau memperbaiki diri sehingga kalian bertobat. Sama saja apakah mereka tobat ataukah mereka tetap munafik, tetap saja turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Nanti akan kembali kepada Allah, dan kalau sudah kembali kepada Allah, diberitahukan amal masing-masing, dan kalau sudah diberitahukan pasti akan diberikan balasan yang setimpal. Di sini hanya disebutkan Allah memberitahu, tidak ada kata-kata Allah akan membalas, tapi pasti itu akan dibalas oleh Allah berdasarkan ayat yang lain. Karena itu sering saya ulang-ulang, ayat seperti ini informasi tetapi mengandung ancaman. Berita tetapi mengandung ancaman. Hati-hati, amalmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini meskipun
Allah bicara kepada orang-orang munafik, tapi juga berlaku untuk kita. Kita disuruh oleh Allah untuk waspada. Hati-hati amalmu. Amalmu di dunia ini tidak selesai begitu saja di dunia, tapi akan berlanjut sampai di akhirat. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Na'udzubillah kalau kita mendapatkan balasan yang jelek gara-gara amal kita jelek. 95. Sayahlifun, mereka akan bersumpah billahi dengan nama Allah lakum kepada kalian idzan qalabtum, apabila kalian kembali ilaihim kepada mereka, yaitu kembali dari perang. Kenapa mereka bersumpah? Litu'ridu anhum, supaya kalian berpaling dari mereka. Yang dimaksud berpaling ini supaya kalian berpaling dari mencela mereka, supaya kalian tidak mencela mereka. Maka mereka menyampaikan alasan. Mohon maaf, kami tidak ikut perang itu bukan karena tidak mau, tetapi ada sebab udzur. Nah, maka Allah katakan, fa'aridu anhum, silahkan berpaling dari mereka. Berpaling dari mereka maksudnya tinggalkan mereka, nggak usah digubris mereka. Jadi kalau mereka datang berduyun-duyun menyampaikan alasan lagi, nggak usah digubris, nggak usah didengarkan. Kenapa? Innahum rijis, karena mereka itu adalah najis. Nah, najis di sini maksudnya bukan najis badannya, tapi najis hatinya. Maka yang dimaksud najis di sini adalah amalnya jelek, amalnya kotor, amalnya najis. Kalau badannya tidak najis, jadi kita salaman dengan orang munafik, bukan berarti tangan kita jadi najis, tidak ya, karena mereka badannya suci, tidak ada masalah. Yang najis adalah amalnya. Wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka adalah jahannam, neraka jahannam, jazaan sebagai balasan bima kanu yaksibun, dengan apapun yang dulu mereka lakukan, yaitu di dunia. Ini ayat menunjukkan bahwa hakikat orang munafik itu adalah orang kafir. Sehingga mereka diancam ma'wahum jahannam, tempat tinggalnya di neraka jahannam. Karena jahannam ini hanya disiapkan untuk orang-orang kafir. Loh kan katanya ada itu orang mukmin masuk surga, masuk neraka, tapi setelah itu baru masuk surga. Itu hanya mampir, Pak. Tapi kalau ma'wa, tempat tinggal, ini sudah tempat tinggal, berarti kekal. Maka dari sini diambil pelajaran, orang munafik itu kafir. Karena yang kekal di neraka hanya orang-orang kafir. Adapun di dunia memang dihukumi sebagai muslim, karena di dunia kita disuruh memberikan hukum sesuai zahirnya. Mereka menampakkan Islam, ya kita hukumi sesuai zahirnya. Mereka salam, kita jawab salamnya. Karena menampakkan Islamnya. Tapi di akhirat oleh Allah dihukumi sesuai hakikat atau batinnya. Batinnya itu kafir. Ya. Maka itulah yang dimaksud innahum rijis. Mereka itu najis, yaitu dalam hatinya itu ada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, neraka jahanam itu kan bertingkat-tingkat. Nah, tempatnya orang munafik jahanam yang mana? Yang atas, atau yang tengah, atau yang bawah? Karena kalau atas itu siksanya ringan. Nah, maka jawabannya pada surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal munafiqina fid darakil asfali minan nar." Surat An-Nisa ayat 145. Ya, dan ini ayat terkenal sehingga perlu kita hafalkan. Surat 4 ayat 145. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik fid darakil asfal, pada lapisan paling bawah minan nar, dari neraka. Nah, maka jahanam ini ya maksudnya neraka. Karena sebagian ulama berpendapat jahanam itu adalah lapisan dari neraka. Neraka kan berlapis-lapis. Nah, ada satu lapisan namanya jahanam. Ini enggak tepat ya. Yang lebih tepat adalah bahwa neraka itu nama lainnya adalah jahanam, ya semua lapisan itu namanya neraka. Semua lapisan itu namanya jahanam. 96, Allah katakan yahlifuna, mereka bersumpah lakum kepada kalian wahai kaum muslimin, litardau anhum, supaya kalian ridha terhadap mereka. Bolehkah kita ridha terhadap orang-orang munafik? Padahal mereka hakikatnya adalah kafir. Allah katakan fa in tardau, apabila kalian ridha anhum kepada mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yarda, tidak meridhai anil qaumil fasikin, terhadap kaum yang fasik, yaitu kaum yang kafir tadi. Jadi maksudnya adalah kalian jangan ridha. Kenapa? Karena Allah tidak ridha sama mereka. Orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah, kita harus mengikuti Allah. Juga tidak boleh kita meridhai mereka. Orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita tidak boleh membenci mereka. Nah, akhir-akhir ini
viral satu ceramah seorang syekh dari Mesir, ya. Dia mengatakan, saya tidak benci Yahudi, saya cinta sama Yahudi. Yang saya benci itu hanyalah Yahudi Zionis yang mereka itu kurang ngajar kepada kaum muslimin. Nah, ini perkataan yang salah. Saya cinta sama Yahudi. Dari sebab apa kamu cinta kepada orang kafir? Sejak kapan disuruh oleh Allah kita cinta kepada orang kafir? Enggak ada cinta sama orang kafir, enggak ada. Enggak boleh cinta sama orang kafir. Dalil, mari kita tampilkan dalil. Dalil sangat banyak. Tetapi cukup satu inilah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Al-Mumtahanah ayat 4. Laqad kanat. Qad kanat, ya. Qad kanat lakum iswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh-sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim walladzina ma'ah, dan juga orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim. Jadi kita disuruh untuk meniru Nabi Ibrahim. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim kepada orang-orang kafir? Ilqalu liqaumihim. Mereka berkata kepada kaum mereka yang kafir, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari semua yang kalian sembah dari selain Allah. Ini pertama, berlepas diri. Jadi berlepas diri dari orang kafir dan juga sembahnya orang-orang kafir. Yang kedua, kafarna bikum. Kami kafir kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Dan jelas di antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Jadi Nabi Ibrahim memusuhi dan membenci orang-orang kafir. Terus ini ada seorang penceramah mengatakan, saya cinta sama Yahudi. Yang saya benci hanyalah Yahudi Zionis yang kejam kepada kaum muslimin, yang yang ingin menguasai atau menjajah negara kaum muslimin. Ini perkataan yang tampaknya bagus tapi sebenarnya salah. Salahnya kenapa? Karena tidak sesuai dengan Quran. Kayaknya bagus kan? Ya. Namanya orang muslim dengan orang kafir ya bertetangga yang baik. Oke lah, bertetangga yang baik, tapi bukan berarti cinta. Beda antara cinta dengan bertetangga, itu berbeda. Kita punya tetangga kafir, silahkan baik sama tetangga yang kafir, kalau dia juga baik sama kita, nggak ada masalah. Bahkan seorang anak, kalau bapak ibunya kafir, itu tetap wajib birrul walidain, tetap wajib bakti sama orang tuanya, baik sama orang tuanya, masih wajib. Nggak hilang hubungan antara anak dengan bapaknya tadi. Tapi kalau cinta, beda. Loh, apa nggak boleh anak cinta kepada bapaknya? Nah, kalau anak cinta kepada bapaknya, sebagai cinta manusiawi, bukan cinta karena agama, nggak ada masalah. Karena cinta itu ada dua macam. Ada cinta manusiawi, biasa saja, seperti suami cinta sama istri, istri cinta sama suami. Bapak cinta sama anak, anak cinta sama bapak. Itu cinta manusiawi. Itu orang kafir pun ada, orang muslim pun ada. Kalau seperti itu nggak ada masalah. Yang dilarang ini adalah cinta karena agama. Nggak boleh. Maka perkataan tadi, saya cinta kepada orang Yahudi. Yang saya benci adalah bukan karena keyahudiannya, tapi karena dia menjajahnya. Itu perkataan yang batil. Di sini apa kata Nabi Ibrahim? Telah jelas antara kami dengan kamu kebencian hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah. Berarti bencinya kenapa? Karena kafirnya. Bencinya kenapa? Karena Yahudinya. Kamu Yahudi, saya benci keyahudian kamu itu. Maka kalau tidak benci karena keyahudiannya, ini satu perkataan yang batil. Ya. Saya tidak benci karena keyahudianmu, tapi saya benci karena tingkahmu menjajah. Perkataan yang batil. Yang benar adalah saya benci dua hal pada diri kamu. Satu, kamu Yahudi, saya benci, karena Yahudi berarti kafir. Dua, kamu menjajah, saya juga benci. Maka Yahudi penjajah kita benci, Yahudi yang tidak menjajah pun kita juga benci. Bencinya kenapa? Karena kekafiran yang ada pada dirinya. Kalau kekafirannya sudah hilang, sudah. Kebencian sudah tidak ada lagi. Adanya kecintaan. Makanya Ibnu Taimiyah berfatwa, seorang muslim, meskipun mendolimi kamu tetap harus berwala kepadanya. Seorang kafir, meskipun dia baik dan cinta kepada kamu, tapi kamu tetap harus barok atau benci kepadanya. Saya ulangi lagi ya. Kata Ibnu Taimiyah, dan ini fatwa benar sesuai dengan dalil Quran.
Orang muslim, meskipun dia mendolimi kamu, tetap kamu harus wala atau cinta kepadanya karena dia sebagai seorang muslim. Dan seorang yang kafir, meskipun dia berbuat baik kepada engkau, kita punya tetangga, dia baik sama kita, tetap kita harus barok atau kita benci kepadanya, yaitu benci terhadap kekafirannya tersebut. Ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka ringkasnya dari ayat ini kita ambil pelajaran, jangan sekali-kali kita meridhoi orang-orang kafir, dan jangan sekali-kali kita membuat ridho terhadap orang kafir. Membuat ridho terhadap orang kafir, membuat senang terhadap orang kafir, itu sama dengan membuat murka Allah. Mari saya tampilkan. Ya. Barang siapa yang memuliakan orang munafik, apa akibatnya nanti? Ya sayyidi, idza qala ar-rajul, jika seseorang berkata lil munafik, kepada orang munafik, ya sayyidi, wahai tuanku. Tuanku ini berarti memuliakan. Faqad aghdaba rabbah, berarti dia sudah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Cuma ucapan, Pak, membuat murka Allah. Mengatakan kepada orang kafir, ya sayyidi, wahai tuanku, ini berarti memuliakan. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau mengatakan wahai tuanku, ini sama dengan menghormati dan mencintai orang-orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rendahkan kok malah kamu muliakan. Gimana? Allah benci kok malah kamu cinta. Gimana? Allah tidak ridha malah kamu ridha. Gimana? Ya. Maka ini maksudnya adalah Allah tidak ridha, artinya kamu hendaklah juga tidak ridha sebagaimana Allah tidak ridha. 97. Allah mengatakan al-a'rabu, orang-orang Arab Badui, asyaddu kufran, lebih dahsyat kekafirannya, wa nifaqan, dan kemunafikannya, wa ajdaru, dan lebih pantas alla ya'lamu, bahwa mereka tidak memahami hududa, batasan-batasan ma anzalallahu ala rasulih, apa yang Allah turunkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu, dan Allah itu alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Maksud ayat ini adalah orang-orang Arab Badui. Badui itu tinggalnya nomaden. Mereka tidak bertempat di satu tempat yang menetap, tapi pindah-pindah. Cari makan di satu tempat, kalau sudah makanan di situ habis, maka pindah ke tempat yang lain, cari makanan di situ. Kalau sudah habis, pindah lagi. Nah, orang-orang seperti itu biasanya lebih dahsyat kafirnya, kalau orang kafir, dan lebih dahsyat munafiknya, kalau dia munafik, daripada orang-orang yang ada tinggal di kota. Di kota Madinah ada orang-orang kafirnya, Pak. Di kota Madinah ada orang-orang munafiknya. Tapi yang di Badui, nah itu kalau kafir lebih dahsyat kafirnya dan lebih dahsyat munafiknya. Pertanyaan, kenapa? Karena orang-orang yang tinggal di Badui, nomaden ini, mereka sangat jarang sekali mendengarkan ayat-ayat Quran. Mereka sangat jarang sekali, bahkan mungkin tidak pernah mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga tingkahnya semau gue. Kalau orang-orang yang ada di kota, mereka masih bergaul dengan umat Islam. Sehingga ketika mereka bergaul dengan umat Islam, mengetahui bagaimana ajaran Islam, hati nurani manusia itu sebenarnya menerima ajaran Islam. Ajaran yang sangat baik. Karena itu orang-orang yang kafir, meskipun kafir, ketika dia mengetahui ajaran Islam, bisa terkena imbas dari ajaran tadi, sehingga dia mengikuti sedikit-sedikit. Tapi yang tidak pernah dengar ajaran Islam, sehingga sikapnya menjadi lebih kafir dan lebih dahsyat munafiknya tadi. Maka meskipun ayat ini bicara tentang orang-orang munafik, ini bisa berlaku untuk kita umat Islam. Kalau kita dekat dengan pengajian, banyak ayat-ayat yang kita pelajari yang masuk ke telinga kita, banyak sabda Nabi yang masuk ke telinga kita, sikap kita jadi teratur, jadi baik. Tapi yang nggak pernah ngaji, biasanya itu lebih dahsyat kekurangan ajarannya, atau lebih dahsyat kemaksiatannya, atau lebih dahsyat kebodohannya. Kenapa? Memang nggak pernah pengajian, nggak paham. Tapi kalau orang paham, dan dia diberi hidayah oleh Allah, pasti akan berhati-hati. Nggak akan semau gue. Kenapa? Ini tahu, ini halal, ini haram. Yang nggak pernah ngaji, yang nggak akan dia paham mana halal, mana haram. Karena itu, mari kita memposisikan diri sebagai orang-orang yang paham. Jangan kita meniru orang-orang yang A'rab, orang-orang Arab Badui yang nggak paham. Bagaimana caranya supaya kita paham?
hadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Saya tidak mengharuskan panjenengan mendengarkan saya, tidak. Ya. Mendengarkan siapapun silakan. Yang penting hadiri majelis ilmu. Mana yang panjenengan bisa ngambil manfaat, hadir di situ. Innama yajlisur rajul haitsu yantafi'. Tiada lain seseorang itu hendaklah duduk di tempat yang dia bisa ngambil manfaat. Kalau panjenengan merasa, wah Abu Zaidan pelajarannya kurang mudeng aku. Enggak usah duduk di sini. Duduk di majelis yang lain yang panjenengan paham. Nih. Kalau merasa di sini paham, ucapan saya bisa dipaham, silakan duduk di sini. Innama yajlisur rajul haitsu yantafi'. Karena ada orang-orang yang mungkin ya bahasanya itu kurang pas untuk dirinya sehingga enggak bisa paham. Seperti di beberapa kajian saya sering dikomentari, kajiannya terlalu cepat Pak Ustadz. Nah, saya bisanya kayak begini. Kalau memang saya terlalu cepat, panjenengan enggak paham, cari ustadz lain enggak ada masalah. Maka tidak harus duduk di sini, tidak harus. Yang penting mari ngaji supaya kita paham. Kemudian ayat 98 Allah mengatakan, "Wa minal a'rab," dan dari sebagian orang-orang Arab Badui, man ada orang yang yattakhidhu menjadikan ma yunfiqu apa yang dia infakkan itu maghraman sebagai kerugian. Wa yatarabbasu dan dia menunggu-nunggu bikum terhadap kalian wahai umat Islam ad-dawair. Musibah-musibah. Dawair itu arti asalnya adalah berbaliknya masa, ya. Jadi kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita dapat musibah, tapi yang dimaksud di sini adalah musibah-musibah. Alaihim melazimi terhadap mereka dairatus su, musibah yang jelek. Wallahu dan Allah itu sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Nah, ini Allah menyingkap rahasia tentang orang-orang Arab desa, orang-orang Arab Badui yang mereka munafik. Pura-pura Islam, tapi sebenarnya munafik. Sehingga karena dia munafik, dia tidak pernah ada niat dalam beramal. Beramalnya cuma terpaksa. Bagaimana terpaksa? Ketika disuruh sedekah oleh Nabi SAW, dia keluarkan uangnya tapi merasa itu sebagai maghrum, rugi. Tadi ikut pengajian Nabi, iya ikut. Terus gimana hasilnya? Wah rugi. Tadi sama Muhammad disuruh untuk sedekah 100.000 tadi. Karena ada perang ini, melawan Israel nih. Nah, kita semuanya ditarii 100. Rugi betul majelis ini tadi. Nah, jadi merasa kalau ada kotak infak kita harus masukkan, rugi. Itu orang-orang munafik. Nah, mari kita tidak seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak punya niat. Nggak ada niat. Kenapa nggak ada niat? Memang nggak percaya ada surga neraka, nggak percaya. Mereka ragu-ragu. Lah kita ini kan orang Muslim. Orang Muslim kan punya keyakinan. Kalau punya keyakinan pasti amalnya ada niatnya. Niatnya pasti baik. Yang baik-baik itu mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau niatan kita selain pahala dari Allah, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat perkataan Imam Ghazali. Ya, sangat indah sekali perkataan Imam Ghazali. Perhatikan kata Imam Ghazali. Ajibtu min arba'. Saya heran terhadap 4 orang. Pertama, orang yang beramal padahal tidak punya ilmu. Berarti amalnya ngawur. Yang kedua, saya heran terhadap orang yang punya ilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya. Pinter jani, tapi nggak diamalkan. Yang ketiga, saya heran terhadap orang yang beramal tapi tidak ikhlas. Sudah bagus mau beramal, tapi kok nggak ikhlas, nggak ada nilainya. Yang terakhir, saya heran kata Imam Ghazali, orang yang ikhlas dalam beramal, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah paham, amal itu harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak ada pahala. Tapi semau gue melakukan maksiat, tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah orang yang kata Imam Ghazali, saya heran pada mereka. Beramal tanpa dasar ilmu. Punya ilmu tidak diamalkan, beramal tapi tidak ikhlas, ikhlas tapi sayangnya tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita periksa diri kita masing-masing, karena ini fungsinya untuk kita memperbaiki diri kita masing-masing. Kemudian sifatnya orang munafik juga adalah yatarabbas, menunggu-nunggu kalau umat Islam mendapatkan musibah. Sekarang ada perang antara Hamas dengan Israel. Nah, yang hatinya nunggu-nunggu kapan Hamas hancur, itu berarti munafik. Israel kafir, Hamas muslim. Kamu malah menunggu kehancuran kepada kaum muslimin. Munafik kamu itu.
Karena katanya konon, ya konon ini berarti bisa benar bisa tidak. Katanya konon itu ada raja Arab, nggak saya sebutkan namanya, siapalah pokoknya raja Arab ya. Katanya memberikan apa namanya dukungan kepada Israel secara sembunyi-sembunyi, mengatakan kalau bisa Hamas tuh hancurkan. Kenapa? Mereka anggap Hamas itu adalah gerakan terorisme. Hamas itu adalah kepanjangan dari Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah teroris, berarti Hamas juga teroris. Dan di majelis-majelis ilmu mereka, mereka gembar-gemborkan sebelum kejadian perang apa namanya Israel Palestina ini, mereka sudah gemborkan berhari-hari bahwasanya Ikhwanul Muslimin ini adalah kelompok-kelompok yang teroris, kelompok-kelompok yang mereka garis keras sehingga mereka harus dihancurkan. Ini kalau betul bahwasanya Raja Arab mengatakan seperti itu kepada Zionis, setuju kalau Hamas diberangus, dihabisi, maka itu sama dengan di sini ya tarabbasu bikumud dawair. Allah sudah sebutkan ciri-cirinya munafik dalam Quran dan sudah tampak di depan mata kita siapa munafik, siapa yang tidak dalam kasus peperangan antara Muslim dengan Yahudi Israel pada saat sekarang ini. Allah kemudian mengatakan alaihim dairatus su'. Selalu menyertai mereka musibah-musibah yang jelek. Jadi Allah balik apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan kaum muslimin kalah, musibah, tapi Allah malah balik. Justru yang dapat musibah itu mereka. Kekalahan bertubi-tubi pada Yahudi Israel. Kaum muslimin Hamas alhamdulillah dengan pertolongan Allah sampai hari ini sudah menghancurkan katanya 136 tank orang-orang Yahudi. Bayangkan Pak, 136 dalam 13 hari. Berarti sekitar satu harinya 10 tanknya hancur. Alhamdulillah. Dan kita tidak mungkin mengatakan ini berita bohong. Yang ngomong adalah saudara kita Muslim, Abu Ubaidah. Ini juru bicaranya Al-Qassam. Tidak mungkinlah kita mengatakan apa? Seorang Muslim pembohong. Tidak mungkin. Nggak boleh kita menuduh seorang Muslim pembohong. Nggak boleh. Hukum asalnya seorang Muslim adalah jujur. Dia ngomong 136 tank sudah dihancurkan. Betul. Sesuai dengan apa yang dia hitung. Wallahu a'lam. Kemudian ayat terakhir, ayat 98. Ayat 99. Wa minal a'rab. Dan dari sebagian orang-orang Arab desa. Mayyu'minu, ada orang-orang yang beriman billah kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Nah, di sini Allah mengajarkan kepada kita untuk bersikap adil. Tidak semua orang Arab Badui seperti itu. Ada orang Arab Badui yang baik, ada. Jadi tidak semua Badui berarti jelek, enggak. Memang rata-rata jelek. Tapi rata-rata itu berarti bukan semua. Nah, mari kita pelajari sikap adil yang diajarkan oleh Allah seperti ini. Karena banyak sekali orang itu gara-gara semangat tetapi ilmunya sedikit menyebabkan jadi nggak adil. Mengatakan misalnya ya bahwasanya Hamas itu adalah sukanya bertengkar dengan kelompok Muslim yang lain, bertengkar dengan Fatah. Kamu tahu dari mana mereka suka bertengkar seperti itu? Kalaupun ada 1-2 kali kejadian antara Hamas dengan Fatah bertengkar, personel saja jangan dikebiah-uyah begitu. Berarti secara total Hamas itu sukanya bertengkar dengan kelompok Muslim sendiri. Dari mana pemahaman seperti itu? Itu nggak adil namanya. Adil seperti Allah di sini. Mengatakan orang Arab Badui rata-rata kafir. Tapi ada yang beriman. Ada betul Arab Badui beriman banyak. Rasulullah didatangi oleh Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan saya masuk jannah? Badui Pak, tapi pertanyaannya, apa penyebab masuk jannah? Ini orang beriman kayak begini. Termasuk juga yang dulu, ya beberapa tahun yang lalu, pemuda-pemuda Indonesia ini semangat-semangatnya tinggi, tapi ilmunya sedikit, 1% atau berapa persen, nggak paham saya. Saking semangatnya kemudian mengatakan, Syiah kafir semua. Itu tidak benar, tidak sesuai dengan fatwa para ulama. Coba kalau mau ngomong itu, dilihat dulu omongannya sesuai yang benar atau tidak. Sesuai fatwa ulama atau tidak. Syiah itu ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Semuanya sesat, betul. Tapi semuanya kafir itu enggak betul. Ada yang kafir, ada yang masih muslim. Kalau masih muslim gimana? Kita walak terhadap Islamnya, tapi kita barok terhadap Syiahnya. Saya ulangi lagi. Kalau ada ahli bid'ah, tetapi bid'ahnya tidak sampai kepada kafir,
maka kita hanya wala terhadap Islamnya saja, tapi barok terhadap bid'ahnya. Apapun itu bid'ahnya, mau Syiah, mau Khawarij, mau Mu'tazilah, yang kita baroi, yang kita benci itu cuma bid'ahnya. Tapi sebagai Muslim dia tetap Muslim. Tidak boleh kita barok terhadapnya gara-gara Islamnya, nggak bisa. Kemudian Allah katakan wayattakhidhu, dan dia menjadikan ma yunfiqu, apa yang dia infakkan, qurbatin, sebagai pendekatan-pendekatan indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa shalawatir rasul, dan doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka ini orang-orang Arab Badui tapi karena iman, sehingga kalau infak itu tujuannya dua. Satu, supaya qurbah, supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal niatannya supaya dekat sama Allah, Allah akan mendekat kepadanya. Niatan yang kedua, supaya mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatnya double, Pak. Saya infak, kenapa? Supaya dekat sama Allah dan supaya Rasulullah mendoakan saya. Makanya para ulama mengatakan, amal kalau niat asalnya adalah untuk cari pahala dari Allah, setelah itu cari niatan yang lain sebagai dobelan, nggak apa-apa. Maka ini tidak termasuk syirik, nih. Oh, kamu kok niatnya double gitu? Niatmu pengen dapat doa dari Nabi. Wah, berarti kamu bukan bukan tauhid ini. Enggak begitu. Cari pahala inti. Adapun niatan tambahannya enggak ada masalah, karena yang penting intinya pahala tadi. Saya kasih contoh ya. Ada salah satu peserta pengajian datang ke pengajian bawa snack untuk dibagikan. Ternyata snack itu adalah dia bungkus sendiri, karena di rumah dia punya usaha snack. Nah, sambil ditulis di situ nomor teleponnya. Sehingga sambil mencari pahala untuk memberi makan kepada jamaah pengajian, sambil iklan dagangan dia. Kalau niat pertamanya adalah pahala, nggak ada masalah. Niatan iklanmu supaya teman-teman jamaah tahu bahwasanya kamu punya produk snack ini hanya niatan tambahan, nggak ada masalah. Mengenalkan saja bahwa ini produk saya. Ini loh, kalau mau butuh roti misalnya atau butuh snack ini nomor HP-nya di sini sudah saya tampilkan. Nah, dan tentu saja teman itu akan senang membeli produk temannya sendiri. Nah, itu niatan tambahan, nggak ada masalah. Ini dalilnya. Kemudian dari sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, berarti sedekah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya, tidak hanya sedekah yang mendekatkan diri kepada Allah, semua amal soleh itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah itu biasanya kalau ada orang bawa sedekah, beliau itu sholawat, beliau mendoakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah kalau ada orang datang membawa sedekah, beliau mengatakan, Allahumma salli ala ali fulan. Ya Allah, berilah salawat kepada keluarga fulan, yaitu keluarga yang membawa sedekah ini. Makanya kalau ada orang yang WA ke saya, Ustaz, sudah saya transfer ini untuk wakaf studio, ya, karena sekarang hari-hari ini saya masih kumpulkan dana untuk menyelesaikan wakaf studio. Nah, biasanya saya doakan, semoga Allah memberkahi harta antum sekeluarga. Ini meniru sabda Nabi, Allahumma salli ala ali fulan. Yang penting didoakan apa? Supaya dia dapat kebaikan dari Allah. Allah katakan, ala ketahuilah, innaha, sesungguhnya sedekah tadi, qurbatul lahum, betul-betul mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang niatnya mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan berikan sesuai niatnya. Ini sebagaimana sabda Nabi, likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kamu niatkan apa? Dekat sama Allah, Allah betul-betul dekatkan kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, apa sabda beliau? Innalaka mahtasabta. Sesungguhnya engkau mendapatkan apapun yang kamu harapkan. Saya salat ke masjid, harapannya apa? Satu langkah ini menggugurkan dosa, satu langkah ini meninggikan derajat. Kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan. Saya membaca Quran, harapannya apa? Dengan satu hurufnya saya mendapatkan 10 pahala. Maka satu halaman saya mendapatkan 5.000 pahala. Kamu dapat sesuai yang kamu niatkan. Jadi apapun yang kita niatkan, Allah akan berikan sesuai dengan niatan kita.
Maka Allah mengatakan sayudkhiluhumullah, Allah akan memasukkan mereka fi rahmatih, dalam rahmatnya. Yang dimaksud rahmatnya adalah surganya. Jadi nama lain dari surga adalah rahmat Allah. Yang mengatakan bukan saya, tapi Rasulullah yang mengatakan. Dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, Allah mengatakan kepada jannah, innama anti rahmati. Tiada lain kamu, wahai jannah, adalah rahmatku. Arhamu biki man asya'u min ibadi. Aku merahmati dengan kamu, wahai surga, siapapun hamba-hambaku yang saya kehendaki. Maka mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana dengan dosa-dosa kita? Masuk jannah punya dosa? Enggak mungkin. Allah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Maka marilah setiap hari, setiap malam, kita bertobat kepada Allah, istighfar 100 kali, karena pasti kita melakukan dosa. Tidak mungkin manusia tidak punya dosa. Yang tidak punya dosa cuma 2, malaikat dan para nabi. Lazimilah setiap hari istighfar 100 kali untuk membersihkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.